Ya, siapa itu? Jangan ganggu, aku sedang tidur. Ya, siapa? Jangan ganggu, aku sedang tidur. Ya, diam kamu kerbau. Sudah aku bilang, aku tidur. Masa aku tidak boleh tidur sebentar? Kapan lagi aku bisa tidur kalau tidak sekarang? Nah, begitu. Diam-diam sajalah dulu. Tenangkan saja dulu kepalamu yang kacau itu. Hormati sedikit kemauan tetangga kamu ini. Ya, diam. Tenang seperti ini. Biar aku dengar hari bergeser mendekatiku dengan segala kepuasannya. Tiap detik sekarang kita berhitung. Aku kecap-kecap waktu kenyang-kenyang. Karena siapapun tidak ada lagi yang bisa menahannya untukku. Bahkan Tuhan sudah menampiku. Sebentar lagi mereka akan datang dan menuntunku ke lapangan tembak. Mataku akan dibalut kain hitam, dan sesudah itu hidupku akan menjadi hitam. Aku akan terkulai di situ, berlumuran darah menjadi onggokan daging bekas. Sementara dunia terus berjalan dan kehidupan melenggang seperti tak kekurangan apa-apa tanpa aku. Sekarang kesempatanku yang terakhir untuk menunjukkan arti, mengisi kembali puluhan tahun di belakang yang sudah aku lompati dengan terlalu cepat. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu pendek tetapi dahsyat? Ketika aku mulai melihat, yang pertama sekali aku lihat adalah kejahatan. Makku dihajar habis oleh suaminya yang kesetanan. Ketika pertama kali mendengar, yang kudengar adalah keserakahan. Para tetangga beramai-ramai memfitnah kami supaya terkubur. Ketika pertama kali berbuat, yang kulakukan adalah dosa. Kudorong anak itu ke tengah jalan dan sepedanya aku larikan. Sejak itu, mereka menamakan aku bajingan. Mula-mula aku marah karena nama itu diciptakan untuk membuangku. Tetapi kemudian ketika aku terbiasa memakainya, banyak orang mengaguminya. Mereka datang padaku hendak berburu. Aku dinobatkan jadi pahlawan.
Sementara aku teramat kesepian, ditinggal oleh dunia yang tak mau mengakuiku sebagai anaknya. Hei, bandit kecil, kau masih di situ? Kau mau mengucapkan selamat jalan padaku, atau hanya mau merampok rasulku seperti biasa? Kau tahu apa artinya dibuang? Kau bisa membayangkan bahwa sejumlah orang di sana merasa berhak menghapus seluruh dunia ini dari mata seorang manusia. Tidak, kamu tidak tahu. Kamu hanya bisa makan dan berak. Berpikir bukan tugas kamu. Sekarang kamu harus menjawab. Bagaimana rasanya terkurung di situ? Bagaimana rasanya diputus dari segalanya? Ketika ruangan kamu dibatasi dan tak ada yang lain lagi di sekitar kamu kecuali gelap, kamu akan mulai merontak. Kamu ingin diperhitungkan. Kenapa cuma orang lain yang dimanjakan? Dengar, sobat kecil. Bagaimana kamu mampu merontak kalau kamu tahu akan sia-sia? Mereka dahului nasib kita. Mereka lampaui rencana kita. Dia yang sekarang berdiri itu jauh di sana dengan kaki menjuntai sampai mengusap kepalamu karena kasihan. Ya, tapi cuma kasihan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada tindakan apa-apa yang konkret. Mereka sudah begitu berkuasa. Gila, kamu melawan. Kamu menghasut untuk melakukan melawan. Tidak bisa. Manusia bisa kamu lawan. Tapi dinding beku ini tidak. Mereka bukan manusia. Mereka bukan manusia lagi. Itu sistem yang tak mengenal rasa. Tak ada gunanya, kawan. Tidak. Kamu tak berdaya. Kamu sudah habis. Hei, kamu di situ, Nengsi. Rupanya kamu yang dari tadi melotot di situ. Apa kabar? Sedang apa kamu sekarang?
Kenapa lipstik kamu belepotan? Ada hansip yang memperkosa kamu. Jangan diam saja seperti orang bego, sayang. Kemarin masih ingat kepada aku kan? Aku bukan orang yang dulu lagi. Kau pun tidak. Ketika kita sudah ubanan. Tetapi kita pernah bersama-sama membuat sejarah. Dan itu tidak dapat dihapuskan begitu saja. Sekeping dari diri kamu masih tetap dalam tubuhku. Dan bagian dari punyaku masih tersimpan pada kamu. Kita bisa berbohong, tapi itu tidak menolong. Kemari sayang, temani aku hari ini menghitung dosa. Berapa kali kamu aku tonjok? Berapa kali aku elus? Berapa kali aku sumpahi? Tetapi jangan lupa, berapa kali aku berikan bahagia. Waktu ku sedot bibir kamu sampai bengkak. Waktu kita berjoget di atas rel kereta. Waktu aku bawa kamu ke puncak Monas. Waktu kita nonton wayang di bawah jembatan. Tapi kenapa kemudian kamu lari dengan bajingan itu? Sundal, lontek. Aku masih ingat ketika menyambar parang dan menguber kamu di atas jembatan. Kutuples lehermu yang panjang itu. Tidak, aku tidak menyesal. Aku tahu janin dalam perutmu juga ikut mampus, tapi itu lebih baik. Biar kamu hanya menjadi milikku. Kamu mengerti? Kamu tak pernah mengerti. Kamu tak pernah mencintaiku. Bahkan kematian tak menyebabkan kamu mengubah sifat bencimu. Kamu menang, Nengsi. Kamu mati, tapi kamu menang. Sialan, kok bisa? Hei matahari, kamu jangan ngece, kamu jangan sombong, kamu tak perlu tertawa melihat bajingan menangis. Apa salahnya? Air mata bukan tanda kelemahan, tapi kehalusan jiwa. Kurang ajar. Kamu terkekeh-kekeh ya? Kau tidak bisa melewati kepalaku. Bukan kau yang paling tinggi di sini. Aku tetap lebih tinggi dari kamu. Kamu tidak bisa melampauiku hari ini. Naiklah lebih tinggi lagi.
semua orang melemparkan kutukan. Mereka bilang, akulah biang keladi semuanya. Kalau ada anak yang mati, akulah yang membunuhnya. Kalau ada kebakaran, akulah pelakunya. Kalau ada perkosaan, akulah jahanamnya. Kalau ada pemberontakan, akulah biangnya. Tidak, itu bohong. Harus dihentikan sekarang. Di dalam ruangan ini, aku menjadi manusia. Di dalam ruangan ini, aku terlahir kembali. Mataku terbuka dan melihat cinta di balik jendela. Melihat keindahan cahaya matahari dan bulan yang romantis di malam hari. Aku ingin kembali mengulang sekali lagi apa yang sudah aku jalani. Tapi Tuhan datang padaku tadi malam dan berbisik. Jangan alimi, jangan melangkah surut, tetaplah jadi contoh yang jelas, supaya jangan kabur. Penjahat harus tetap jadi penjahat, supaya kejahatan jelas tidak kabur dengan kebaikan. Dunia sedang galau, batas-batas sudah tak jelas. Tolonglah aku, katanya. Kini diperlukan seorang penegas, dan aku terpilih. Aku harus tetap di sini menegakkan kejahatan. Aku bukan lagi anak kamu, Ibu. Aku telah dipilih mewakili zaman, menjadi contoh Bromo Corak. Kau harus bersyukur, ini kehormatan besar. Tak ada orang berani menjadi penjahat, walaupun mereka melakukan kejahatan. Aku bukan penjahat biasa. Aku ini lambang. Kejahatan ini kulakukan demi menegakkan harmoni. Jadi sebenarnya aku bukan penjahat, tapi pahlawan yang berpura-pura jahat. Aku tak peduli disebut Bromo Corak, karena aku sadar itu tidak benar. Aku melakukan semuanya ini meskipun tidak masuk ke dalam buku sejarah. Karena tidak ada penulis sejarah yang gila melihat kebenaran ini. Yang mulia hakim yang saya hormati, saya tidak akan membela apa yang sudah saya lakukan. Saya justru ingin menjelaskannya bahwa memang benar saya yang melakukan segalanya itu. Hukumlah saya 2 kali dari ancaman yang telah Paduka sediakan. Wanita itu saya cabik lehernya karena saya rasa itu paling tepat untuk dia. Kemudian harta bendanya saya rampas karena kalau tidak dimanfaatkan akan mubazir. Saya lakukan itu dalam keadaan yang tenang. Pikiran saya waras. Tapi mengapa saya tak bisa menjawab? Karena bukan itu persoalannya. Saya justru ingin menanyakan kepada Bapak dan kepada seluruh hadirin yang ada di sini. Mengapa seorang wanita yang tercabik lehernya mendapat perhatian yang begitu besar, sementara leher saya dan jutaan orang
kematian pelacur ini dibandingkan kematian kita semua beramai-ramai tanpa kita sadari. Di hadapan Anda semua ini, saya menuntut, berikanlah saya hukuman yang pantas. Tetapi jangan lupa, berikan juga hukuman kepada orang yang telah mencabik leher kami itu dengan setengah pantas saja. Karena saya cabik leher wanita itu, harapan Anda semua akan teringat bahwa leher kami pun sudah dicabik-cabik dengan cara yang sama. Dan semoga ingatan itu diikuti pula pada hukuman yang bersangkutan. Kalau sudah begitu, apapun yang dijatuhkan kepada saya, 2 kali mati sekalipun, akan saya jalani dengan rela. Kalau tidak, oh Bapak, mari masuk Pak. Silakan. Rumah saya sedang berantakan. Ada apa Pak? Tumben. Kelihatannya terburu-buru. Ada yang tak beres. Oh, soal yang kemarin sudah selesai. Sudah saya bereskan. Badannya saya potong 3. Saya geletakkan 2 potong dekat tong sampah. Yang sepotong lagi saya sembunyikan di rawa. Pasti akan ketemu. Tapi biar ada kerepotan sedikit, pokoknya beres. Bapak bawa untuk saya sisanya kan? Apa? Masa? Keliru? Tak mungkin. Tapi anak itu pakai anting-anting di sebelah kiri kan? Kanan. Apa bedanya? Kan Bapak bilang cuma pakai anting-anting. Mungkin hari itu dia pakai di sebelah kiri supaya orang keliru. Tapi saya tahu itu dia. Hanya dia yang pakai baju seperti itu dan jalannya sedikit oleng. Belum sempat berpaling, saya beri. Apa? Salah. Gila. Jadi itu anak siapa? Gila. Anak pemain band itu. Bajingan. Dia kan orang baik. Ya Tuhan, kenapa kamu tipu saya? Kenapa kamu tak bilang bukan itu orangnya? Keliru sih boleh saja, tapi jangan anak itu. Bapaknya baik sekali. Ibunya juga selalu memberi nasihat. Saya minta maaf. Bukan saya yang melakukannya, tapi setan. Apa alasan saya mengganggu anak itu? Saya justru banyak berhutang budi. Dia sering membelikan rokok dan membelikan minuman. Dia sering menegur saya di tempat orang banyak. Saya dikenalkannya kepada kawan-kawannya sebagai orang baik-baik. Dia teman saya. Tidak, itu bukan perbuatan saya, tapi orang lain yang memakai tubuh saya. Saya tak ikut tanggung jawab. Apa?
Ya, saya tahu. Kesalahan tak mungkin diperbaiki dengan kata-kata. Jadi saya harus bertanggung jawab. Ya sudah, biar lunas. Kalau begitu, potong saja tangan saya ini. Aku sudah potong, masa belum lunas? Wajahnya selalu memburuku. Lalu buat apa aku potong kalau masih dikuntit? Orang keliru namanya. Masa terus saja diburu? Masa aku yang harus memikul ini sendirian? Mana itu mereka yang menyuruh? Ini kan semua gara-gara mereka. Mengapa sekarang cuma aku yang menanggung akibatnya? Tangkap dong mereka, jangan aku saja. Lama-lama begini, aku tidak kuat ini. Yang ditangkap mesti yang dosanya sedikit. Betul, aku kan punya batas. Hentikan. Ya sudah, kalau begitu tak jadi saja. Kalau kamu bisa curang, saya juga bisa. Bertahun-tahun kualihkan makna kemerdekaan ke dalam jiwaku. Pada hari ini, aku bebas. Walaupun tubuhku masih dipatok di antara dinding jahanam itu, tapi jiwaku sudah merdeka. Tetapi saat itu mereka memberi ampunan. Aku diseret lagi keluar untuk berlomba merenggut kebebasan jasmani. Aku tak siap. Aku seperti burung yang terlalu lama di dalam sangkar. Aku tak bisa lagi terbang. Aku takut. Dunia ini tak ku kenal lagi. Pada kesempatan pertama, ku gerogoti barang-barang di warung tetangga. Tetapi tak ada yang menangkapku. Hansip malah ikut berbagi dan menunjukkan warung berikutnya. Dalam kesempatan lain, ku angkat belati ke leher seorang penumpang beca. Dari kantongnya keluar jutaan rupiah yang dibalut kertas koran. Tapi tak ada yang menangkapku. Aku kira polisi akan mengejarku. Ternyata tidak ada yang tahu. Dalam kesempatan lain, ku angkat belati ke leher seorang penumpang beca. Dari kantongnya keluar jutaan rupiah yang dibalut kertas koran. Aku kira polisi akan mengejarku, tetapi ternyata tidak ada yang tahu. Pada kesempatan ketiga, ku perkosa seorang anak di pinggir kali. Dia menjerit-jerit dalam tindihanku, tapi tak ada yang menolong. Hingga akhirnya aku lepaskan, karena jasmaniku tak sanggup memperkosa. Karena putus asa, ku gebok orang di jalan. Wajahnya berdarah, tapi tak ada yang menangkapku juga. Tapi aku malah diangkat jadi keamanan. Dan banyak orang berbaris jadi pengikutku. Apa yang harus aku lakukan? Nilai-nilai sudah jungkir-jungkiran. Aku tak paham lagi dunia ini. Aku jadi orang asing. Aku tak bisa lagi menikmati
Bisa-bisa aku edan. Masukkan aku ke penjara lagi, biar jiwaku bebas. Di sana semuanya masih jelas, mana hitam, mana putih. Di dalam kehidupan sekarang yang ada hanya kebingungan. Kalau sudah menderita, orang jadi penyair. Kalau sudah kepepet, orang mulai bernyanyi. Dan kalau ada yang hendak dirampok, orang berdoa. Sekarang aku menari karena putus asa. Tubuhku ringan, aku melayang ke angkasa, dan Tuhan menyapaku dengan ramah. Bung Alimin, hendak kemana kamu? Aku mau ke atas lebih tinggi lagi, tapi kamu tidak boleh lebih tinggi dari surga. Siapa bilang tidak? Kalau aku mau, aku bisa. Dan aku melayang. Aku terlontar. Aku melayang tinggi sekali, jauh sekali. Aku terlontar jauh sekali, tinggi sekali, melewati surga ke dekat matahari. Tubuhku terbakar, aku hangus dan hilang dalam semesta. Aku tak ada lagi, aku bersatu dengan semesta. Aku menjadi Tuhan. Atau mungkin hanya hantu. Enak juga jadi hantu. Bisa melihat tapi tidak kelihatan. Aku bisa masuk ke kamar mandi, mengintip perempuan-perempuan. Jadi cabul kalau sendirian. Aku masuk ke kamar tidur para pemimpin dan melihat ia menjilati kaki istrinya seperti anjing. Aku masuk ke dalam rumah-rumah ibadah dan melihat beberapa pendeta pemangku umat main judi sambil menarik kain para pembantu. Tak ada orang yang bersih lagi, sementara dogma-dogma makin keras ditiup dan aturan banyak dijejerkan untuk membatasi tingkah laku manusia. Apa ini? Menjadi hantu hanya melihat keberengsekan. Gak enak ah? Tak enak jadi hantu, tidak enak jadi Tuhan. Lebih baik jadi batu, diam, dingin, dan keras. Tidak membutuhkan makan, perasaan, dan bebas dari kematian. Aku mengkristal di sini, menjadi saksi bisu bagaimana dunia menjadi tua. Pemimpin-pemimpin lahir, lalu berkhianat. Peperangan hanya permainan beberapa orang saja. Manusia menyusahkan dirinya sendiri dengan peradaban. Teknologi menjadi luas. Tapi tak ada satupun yang bersangkutan dengan kehadiranku. Tetapi tiba-tiba kulihat seorang anak dikejar oleh raksasa. Wajah anak itu mirip dengan wajahku waktu masih menyusu. Dia menjerit-jerit minta pertolongan.
Tapi tak ada orang lain kecuali aku, sebuah batu. Anak itu meronta-ronta pilu. Tolong! Aku jadi terharu. Akhirnya aku tak bisa diam. Aku meloncat dan menghantam raksasa itu, mengingkari diriku sendiri. Raksasa itu mati. Lalu anak itu juga lari. Di mana-mana kemudian ia bercerita bagaimana membunuh raksasa dengan tinjunya. Dan itulah aku. Kejahatanku yang terbesar adalah jatuh cinta pada diriku sendiri. Selamat tinggal dinding bisu dengan semua suara yang kau simpan. Selamat tinggal jendela yang selalu memberiku matahari dan bulan. Selamat tinggal sobat kecil yang selalu merampok rasumku. Selamat tinggal sipir penjara yang marahnya tak habis-habis pada dunia. Selamat tinggal Karpo pembunuh yang tak akan keluar hidup dari penjara ini. Selamat tinggal segala yang ku benci dan ku cintai. Inilah salam dari Alimin, sahabat semua orang yang sekarang harus pergi. Ingin ku ulang sekali lagi, walaupun hanya sebentar. Tapi tak bisa, janjiku sudah lunas. Sekarang aku berjalan dalam kebisuan yang abadi. Untuk membeku bersama masa lalu. Sekarang baru jelas apa yang sudah aku lakukan, apa yang masih belum aku lakukan. Tetapi semuanya sudah selesai. Dalam segala kekurangannya, ini adalah karya yang sempurna. Aku mengagumi keindahannya. Aku merasakan kehadirannya. Aku memasuki tubuhnya sekarang. Selamat tinggal semuanya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Bertahun-tahun orang ini dihukum sampai ia tua dalam penjara. Mula-mula ia masih punya harapan akan ada pengadilan berikutnya. Tetapi ternyata putusan itu sudah final. Kemudian ia mengharapkan akan ada pengampunan. Tetapi itu juga sia-sia. Karena banyak kasus yang mengubur nasibnya. Saudara-saudara, kita memang terlalu cepat lupa. Akhirnya ia mencoba menunggu. Hampir saat ia dibebaskan, tiba-tiba seorang wartawan muncul membuka kembali kasus itu. Bukti-bukti baru muncul. Dengan tak terduga, ia muncul sebagai orang yang tak bersalah. Tetapi saat itu penjara dibuka kembali untuk memberinya kebebasan. Orang itu mati menggantung diri. Bukan karena putus asa, melainkan sebagai protesnya mengapa keadilan memakai jam karet. Omong kosong. Orang itu mati menggantung diri
Karena setelah 50 tahun di dalam penjara, baru ia sadari segala tindakannya itu keliru. Bahkan ia yakin hukuman mati belum setimpal dengan dosa-dosanya. Lalu ia menghukum dirinya sendiri. Memang ada kasus kesalahan menghukum, tapi itu kasus lain. Jangan digado, ini bukan nasi campur. Harus dicampur supaya jelas kesalahannya. Itu memutar balik soal. Apa boleh buat? Tidak ada jalan lain. Kamu subversif, kejujuran kamu disalahgunakan. Tolong, biar nyata